Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta tablighi wa miqdaril 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat yang paling utama dijadikannya kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada malam hari ini masih Allah takdirkan kita untuk berkumpul di majelis yang mulia. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kehadiran Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka majlis rutinan. Pertama majlis rutinan, kedua tawakufan juga. Memang tradisi tawakufan ini penutupan sementara majlis. Ya. Nanti habis tawakufan selesai, masuk bulan Ramadan, kelar bulan Ramadan nggak mulai lagi nantinya. Ya, hilang. Ini kita nungguin kapan mulainya. Ini perasaan Ramadan sebulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan. Kalau mulai lagi Maulid. Nah, udah bulan Maulid, udah sibuk kita. Ya, bulan Maulid pas bulan acara di mana-mana Maulid. Nggak kelar terus akhirannya setahun nggak ada ngaji. Ya, gara-gara tawakuf. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Habis selesai tawakufan Ramadan, kelar Ramadan, seminggu 2 minggu mulai lagi ngajinya. Ya, kalau seminggu itu masih sibuk lah tuh, seminggu keliling. Lagi ya, masya Allah ya. Walhasil kelar Ramadan seminggu 2 minggu kita mulai lagi.
Durhaka hukukul walidain. Durhaka sama orang tuanya anak-anak kecil nih. Ya. Bibit-bibit. Ya, yang kecil-kecil namanya bibit. Ya. Dari kecil biasakan sama diri kita, melatih diri kita untuk taat sama orang tua. Orang tua belajar. Ya. Kalau disuruh sama orang tua jangan ngelawan. Jangan ngelawan. Kita enggak aja bilang pernah bilang enggak disuruh sama ibu sama bapaknya. Nah, pernah nggak disuruh? Disuruh apa biasanya ke warung biasanya ya. Suruh ke warung. Beli renso, malah beli jajanan. Ya. Dikasih duit 10.000, kembaliannya kagak dibalikin. Nah, ini namanya belajar durhaka sama orang tua. Kita belajar amanah dari kecil. Ya, dikasih duit 10.000, belanja 5.000 nya kita balikin. Kalau kita mau jajan bilang, ya, ibu, bapak, ini ada kembalian 5.000, boleh nggak saya jajannya? Jadi lo sama bapak emaknya nggak dikasih, ya, masa nggak dikasih sama orang tua ya? Dikasih nggak? Ya, nggak diminta aja yang ngasih, apalagi diminta. Itu orang tua. Nah, ini kadang-kadang anak-anak ini kalau dari kecil nggak pernah dididik buat hormat sama orang tua, maka kemungkinan sampai gedenya dia bakal lawan terus. Ya, makanya dididik itu harus dari kecil. Ya, dan umur segini nih, alhamdulillah nih, dari kecil diajak ke majelis. Mudah-mudahan sampai gede terus istiqomah. Sekolah nggak tinggal, majelis jangan tinggal. Harus seimbang. Ya. Supaya apa? Supaya ada didikan agama, supaya kenal siapa Tuhannya, supaya kenal agama, supaya tahu akhlak, supaya sama orang tua nggak melawan. Ya. Kalau udah dari kecil yang nggak pernah dididik agama, gedenya siapa yang mengajarin? Gede udah nggak bakal ada yang berani ngatur. Kalau udah gede, anak udah gede nggak ada yang berani ngatur. Orang tuanya kadang-kadang takut sama anak. Kalau anaknya udah gede, ya. Saya berapa kali melihat ada
isi air di tempat yang bolong. Bisa nggak? Buka keran. Nadamin airnya pakai jaring. Bisa nggak? Nggak bisa. Nadamin air pakai jaring. Dapat nggak airnya? Nggak dapat. Lolos terus. Nah, itu juga buat orang-orang yang puasa, tapi dia puasanya nggak diterima sama Allah. Sebab apa? Dia nggak ngamalin ibadahnya dengan benar. Dia masih suka gibah, masih suka adu domba, mulutnya lemes, ngatain orang, ngatain tetangga, ngatain teman, ngatain saudara, semua dikatain. Ya, semua digibahin. Ya, hatinya kotor. Ya, maksiat dia nggak tinggal. Ya, yang masih suka judi online, masih dijalani judi online-nya. Siapa yang suka main judi online? Nah, yang masih suka judi online, dia judi online terus. Maka semua hal-hal tersebut, jika tidak kita persiapkan dari jauh-jauh hari, kita tidak mempersiapkan untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, tidak mempersiapkan zahir dan batin kita, maka kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan merugi, dalam keadaan rugi sia-sia. Ya. Kenapa? Seperti yang setelah kita omongin sebelumnya, bulan Ramadan adalah bulannya buat kita panen raya. Bulannya memanen. Ya. Bulannya memanen apa? Panen pahala. Ya. Kalau kita puasanya udah nggak diterima, ya, puasanya aja nggak diterima sama Allah, pahala yang mana mau kita ambil di bulan puasa? Puasanya sebagai wadah buat kita meraih pahala nggak diterima. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah senantiasa berikan kepada kita istiqomah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang di sini masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah berikan kita kekuatan, istiqomah untuk memudahkan kita menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak panjang lebar karena sesuai dengan arahan panitia 5 menit hadir. Ya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat yang hadir semua di sini. Mungkin